Malaysia mulai merasa gelisah bukan karena perang, bukan karena konflik terbuka, dan bukan pula karena ancaman militer yang disampaikan secara terang-terangan. Tidak ada sirene yang meraung, tidak ada pengerahan pasukan besar-besaran, tidak ada pidato keras di forum internasional yang memicu ketegangan. Justru karena itulah kegelisahan ini terasa nyata dan sulit dijelaskan. Di kawasan yang terbiasa membaca sinyal keras, Indonesia justru bergerak tanpa suara. Tidak ada konferensi pers, tidak ada ancaman, tidak ada drama di media. Namun pelan-pelan, peta kawasan mulai berubah, dan Selat Malaka tidak lagi terasa sama seperti sebelumnya. Indonesia bergerak diam-diam, dan tiba-tiba Inggris masuk ke dalam perhitungan. Amerika Serikat memilih diam, seolah mengamati dari kejauhan. Pertanyaan yang kini beredar di ruang-ruang analisis strategis bukan lagi tentang siapa yang melintas di Selat Malaka, melainkan siapa yang mulai mengendalikan ritme kawasan. Inilah kisah tentang manuver senyap Indonesia ke London, sebuah langkah yang perlahan namun pasti menggeser keseimbangan kekuatan Indo-Pasifik tanpa perlu satupun ancaman terbuka. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris di London nyaris luput dari perhatian publik. Tidak ada karpet merah yang berlebihan, tidak ada pidato panjang penuh jargon normatif, tidak ada konferensi pers dramatis yang sengaja dirancang untuk konsumsi media global. Bahkan bagi sebagian pengamat internasional, pertemuan itu terlihat seperti agenda diplomatik rutin yang mudah dilewatkan. Namun dalam dunia geopolitik, justru pertemuan-pertemuan sunyi seperti inilah yang seringkali membawa dampak paling besar. Ketika negara besar bergerak tanpa hibut, dunia biasanya baru ribut setelah dampaknya mulai terasa. Indonesia datang ke London bukan sebagai negara berkembang yang mencari bantuan atau meminta legitimasi. Indonesia datang sebagai aktor maritim besar yang memahami betul apa yang ia miliki dan apa yang ia tawarkan. 3/4 wilayah Indonesia adalah laut. Jalur perdagangan dunia melewati perairannya setiap hari. Selat Malaka bukan sekedar garis sempit di peta, melainkan urat nadi ekonomi global, tempat minyak, gas, kontainer, bahan pangan dan energi dunia berdesakan tanpa henti. Inggris mengetahui fakta ini, dan Prabowo tahu bahwa Inggris mengetahuinya. Pasca Brexit, London sedang mencari pijakan baru di panggung global. Hubungan dengan Eropa tidak lagi semulus dulu, dan peran tradisional Inggris di benua itu mengalami redefinisi. Amerika Serikat, sekutu utama Inggris, sedang sibuk dengan agenda domestiknya sendiri. Di tengah ketidakpastian itu, Asia muncul sebagai kawasan paling strategis untuk masa depan pengaruh Inggris. Namun Asia bukan wilayah kosong. Semua kekuatan besar berebut posisi. Dan untuk bisa masuk dengan efektif, Inggris membutuhkan mitra yang stabil, besar dan memiliki posisi geografis yang menentukan. Dalam peta itu, Indonesia menyala terang, bukan karena retorika, melainkan karena realitas. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi strategis yang tidak bisa digantikan. Kesepakatan yang dibicarakan di London bukan sekedar transaksi ekonomi biasa. Ada komitmen investasi sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat, setara hampir 90 triliun rupiah. Ada kerjasama maritim strategis yang dirancang jangka panjang. Ada rencana pembangunan lebih dari 1.500 kapal nelayan modern yang akan memperbaharui wajah sektor kelautan nasional. Namun yang membuat kesepakatan ini istimewa bukan hanya angka-angkanya. Kapal-kapal itu tidak dibeli begitu saja dari luar negeri lalu dikirim ke Indonesia. Kapal-kapal tersebut akan diproduksi dan dirakit di dalam negeri. Galangan kapal nasional diperkuat, tenaga kerja lokal diserap, rantai pasok dalam negeri bergerak dari hulu ke hilir. Ratusan ribu lapangan kerja tercipta, mulai dari tahap desain, manufaktur, perakitan hingga efek ikutan di sektor lain. Di permukaan ini terlihat sebagai proyek ekonomi kerakyatan, peningkatan kesejahteraan nelayan, perbaikan data kelautan, dan peningkatan konsumsi protein nasional. Semua itu benar. Namun bagi mereka yang memahami laut dan membaca geopolitik dengan jeli, proyek ini memiliki lapisan makna yang jauh lebih dalam. Kapal nelayan modern bukan sekedar alat tangkap ikan. Ia adalah platform bergerak yang hidup di laut setiap hari. Ia melihat, ia merekan, ia melapor. Ketika kapal-kapal tersebut dilengkapi dengan sistem navigasi modern, komunikasi terintegrasi dan pengolahan data real-time, maka negara memiliki mata dan telinga yang selalu aktif di perairannya sendiri. Apalagi proyek ini dipimpin oleh Babcock International, sebuah perusahaan besar Inggris yang selama ini dikenal sebagai pemain utama dalam industri pertahanan dan maritim global. Mereka bukan galangan kapal nelayan tradisional. Mereka memahami desain sipil yang siap dikembangkan, sistem yang cerdas, dan integrasi teknologi yang presisi. Artinya kapal-kapal ini hidup di dua dunia sekaligus, dunia ekonomi dan dunia keamanan.
legal, sah, dan nyaris tidak mungkin diprotes oleh siapapun. Disinilah beberapa negara tetangga mulai merasa tidak nyaman, bukan karena Indonesia mengeluarkan ancaman, bukan karena ada kapal perang baru yang diparkir di perbatasan, melainkan karena Indonesia meningkatkan kapasitas realnya di laut. Dominasi diam-diam jauh lebih sulit dilawan dibanding ancaman terbuka. Jika Indonesia berteriak, negara lain bisa memprotes. Jika Indonesia mengklaim, negara lain bisa menggugat. Namun ketika Indonesia hanya mengatakan ingin memperkuat nelayan dan membangun industri nasional, siapa yang bisa melarangnya? Selat Malaka selama ini dijaga oleh keseimbangan yang rapuh. Tidak ada yang terlalu dominan dan tidak ada yang terlalu pasif. Semua negara memahami peran masing-masing. Namun keseimbangan seperti ini sangat sensitif. Sedikit perubahan kapasitas saja dapat menggeser seluruh dinamika. Dan kini Indonesia sedang menambah bobotnya di timbangan. Bukan dengan jumlah semata, tetapi dengan kualitas dan kesiapan sistem. Dari sudut pandang Malaysia, ini bukan ancaman langsung. Tidak ada agresi, tidak ada provokasi, tidak ada pelanggaran hukum internasional. Justru itulah yang membuatnya sulit direspons. Ketika Indonesia meningkatkan kehadiran laut melalui aktivitas sah dan produktif, ruang abu-abu perlahan menyempit. Aktivitas ilegal semakin sulit bersembunyi. Penyelundupan makin mudah terbaca. Pencurian ikan makin terpantau. Semua ini terjadi tanpa satupun tindakan konfrontatif. Efek psikologisnya nyata. Negara-negara di kawasan mulai menghitung ulang posisi mereka. Singapura memperhatikan dengan seksama. Thailand memantau dengan tenang. Vietnam membandingkan langkah-langkahnya sendiri. Semua melihat pola yang sama. Indonesia bukan lagi raksasa tidur. Indonesia bangun, mandi, dan mulai bergerak. Masih tenang, masih santai. Namun arah langkahnya jelas. Manuver ke London ini juga mengirim pesan halus namun tajam ke Washington. Di era kembalinya kebijakan America First, banyak negara mulai merasakan ketidakpastian. Amerika Serikat kini lebih selektif dan lebih transaksional. Sekutu diminta patuh, namun tidak selalu diberi kepastian jangka panjang. Indonesia membaca situasi ini dengan jernih. Terlalu besar untuk diabaikan, namun terlalu mandiri untuk dikendalikan. Maka langkah yang diambil bukan konfrontasi, melainkan perluasan opsi. Inggris menjadi jalan tengah yang cerdas, bukan musuh Amerika Serikat, namun juga bukan Amerika itu sendiri. Anggota G7 dan NATO, tetapi dengan gaya diplomasi yang lebih pragmatis dan fokus pada kerjasama konkret, bukan ceramah nilai. Pesan ke Washington jelas tanpa perlu diucapkan. Indonesia terbuka bekerja sama, namun Indonesia juga memiliki alternatif. Dalam geopolitik, alternatif adalah kekuatan. Ini bukan sikap anti-Barat, ini adalah sikap anti-tergantung. Prabowo memahami bahwa di dunia multipolar, kekuatan besar saling tarik-menarik. Yang selamat bukan yang paling keras, tetapi yang paling siap berdiri sendiri. Itulah sebabnya kerjasama ini tidak berhenti pada kapal nelayan. Ia masuk ke transfer teknologi, penguasaan sistem, dan penguatan industri dalam negeri. Membeli alat itu mudah, menguasai sistem itu sulit. Indonesia memilih jalan yang sulit. Lihat saja pendekatan Indonesia dalam berbagai proyek pertahanan lainnya. Desain dari satu negara, sistem dari negara lain, dan integrasi dikerjakan sendiri. Tidak ada vendor tunggal, tidak ada ketergantungan absolut. Indonesia memposisikan diri sebagai arsitek, bukan penyewa. Posisi ini membuat Indonesia lebih sulit ditekan, lebih sulit diarahkan, dan lebih dihormati di meja perundingan. Bagi Amerika Serikat, sinyal ini tidak bisa diabaikan. Indonesia bukan lagi sekadar pasar. Indonesia mulai naik kelas sebagai aktor strategis. Hubungan tidak memburuk, justru dipaksa menjadi lebih setara. Tidak ada lagi pola satu memberi dan satu menerima. Kini semua pihak saling menghitung dan saling membutuhkan. Namun lapisan paling menarik dari seluruh cerita ini seringkali luput dari perhatian publik. Semua dibungkus dengan istilah kapal nelayan. Padahal di baliknya ada arsitektur keamanan laut jangka panjang. Ada kontrol wilayah dan ada penguncian ruang gerak. Semua dilakukan tanpa satupun pernyataan agresif. Ini adalah strategi dingin, strategi yang bermain di zona ketahanan, bukan konflik. Kehadiran di laut tidak selalu harus ditunjukkan dengan meriam. Kadang cukup dengan keberadaan yang konsisten, terintegrasi, dan cerdas. Nelayan berlayar setiap hari. Mereka hadir saat aparat tidak selalu ada. Ketika data mereka terhubung, negara selalu memiliki gambaran situasi. Di laut, data adalah kekuasaan.
Inilah yang membuat sebagian negara jiran mulai merasa ruang manuver mereka menyempit. Bukan karena Indonesia menekan, melainkan karena Indonesia menjadi terlalu siap. Dalam geopolitik modern, kesiapan seringkali lebih menentukan daripada niat. Negara yang lambat secara sistem akan tertinggal meskipun tidak pernah berniat lemah. Kini satu hal menjadi jelas, Indonesia tidak lagi sekadar merespons dinamika global. Indonesia mulai membentuknya. Peta Indo-Pasifik bergeser bukan karena satu pidato keras, melainkan serangkaian keputusan dingin yang konsisten. Tidak ada gembar-gembor, tidak ada euforia berlebihan, hanya kerja dan hasil. Bagi kawasan, ini adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan. Indonesia bukan lagi penonton. Indonesia bukan lagi follower. Indonesia mulai mengatur ritme. Siapapun yang ingin bermain di Indo-Pasifik, mau tidak mau, harus menghitung Jakarta. Dan bagi rakyat Indonesia sendiri, ini adalah pengingat penting bahwa kedaulatan hari ini bukan hanya soal senjata, tetapi soal sistem, kemampuan, dan keberanian untuk tidak bergantung. Prabowo membaca zaman dengan tepat. Dunia multipolar, kekuatan besar saling tarik. Yang selamat bukan yang paling keras, tetapi yang paling siap berdiri sendiri. Dan Indonesia pelan-pelan namun pasti sedang menyiapkan dirinya. Tanpa teriak, tanpa ancaman, tanpa drama. Namun setelah langkah ini, satu hal hampir pasti. Peta kawasan tidak akan kembali seperti semula.